Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini topik yang akan saya jelaskan adalah tentang prinsip tata cara uji yang baik. Jadi untuk menguji organoleptik suatu bahan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama yaitu evaluation area atau tempat kita mau tes atau melakukan pengujian. Di sini panelis akan diberikan makanan dan ada beberapa syarat untuk area yang baik. Yang pertama yaitu area tesnya itu sebaiknya dekat dengan panelis atau gampang diakses. Artinya kita sesuaikan panelis kita siapa dan apakah panelis itu gampang tidak mengaksesnya. Jangan sampai tempatnya terpencil misalnya atau tidak ada transportasi ke sana atau terlalu jauh bagi panelis. Misalnya panelisnya anak-anak atau orang tua, apakah baik kalau kita gunakan laboratorium kita di kampus, apakah memudahkan bagi panelisnya untuk datang. Jika kesulitan, apakah kita harus memberikan biaya transportasi kepada mereka atau tidak, itu perlu kita pertimbangkan. Terus dari ruangannya, neutral odor atau aromanya harus netral dan tidak bising atau quiet. Jadi kenapa harus aromanya netral? Karena jika beraroma yang tajam, maka aroma di ruangan itu sendiri dapat mempengaruhi dari pengujian organoleptik, apalagi kalau kita ingin mengevaluasi aroma dari suatu produk. Terus juga daerahnya quiet atau senyap supaya meningkatkan konsentrasi dari panelis. Suhu ruangan itu berkisar 20-20 derajat Celcius, itu supaya panelis nyaman berada di ruangan tersebut. Jika terlalu panas, mereka akan keringatan, tidak konsentrasi. Demikian juga kalau terlalu dingin juga dapat mengganggu pengujian. Jadi 20-22 derajat biasanya ini adalah ruangan yang ber-AC. Terus RH-nya 50-55%. RH adalah kelembapan relatif. Jadi kelembapan dalam ruangan itu jangan terlalu lembab, karena kalau terlalu lembab itu juga akan menyebabkan panelis berkeringat atau juga akan mempengaruhi aroma dari ruangan tersebut. Traffic, bagaimana keluar masuknya panelis dalam ruangan itu? Jadi panelis harus bisa masuk dan keluar dari area pengujian tanpa melewati area preparasi sampel. Ini penting sekali. Jadi panelis itu kalau bisa dia tidak melihat sampelnya bagaimana dipreparasi. Kenapa ini penting? Karena jika panelis dia melihat daerah preparasinya itu bisa bias. Misalnya dia lihat, produk yang mau diuji itu misalnya mereknya, kalau dia mau biskuit ya, ini Good Time. Terus ada satu lagi merek yang lain dan dia sudah tahu bahwa Good Time itu yang enak misalnya, yang dia sukai. Dan dia sebelum dia melakukan tes, dia sudah punya informasi awal bahwa saya akan mau menguji produk merek Good Time. Dan dia sudah berpikir bahwa ini pasti yang enak gitu. Jadi si panelis diusahakan semaksimal mungkin mereka tidak tahu dari mana datangnya sampel itu, apa perlakuan yang dilakukan kepada sampel tersebut, sehingga pengujiannya benar-benar objektif. Tapi jika panelis pada saat memasuki ruang pengujian dapat melihat area preparasi, di situ akan terjadi bias. Terus area evaluasi ini atau tes didesain supaya panelis tidak bisa mempengaruhi satu sama lain. Jadi biasanya dibuat seperti bilik-bilik. Seperti misalnya di gambar ini. Nah, yang di sini ada bilik-biliknya antar panelis supaya mereka tidak saling berinteraksi. Kalau mereka bisa berinteraksi, apalagi misalnya mahasiswa dengan mahasiswa, terus saling ngobrol, saling bilang, saya yang nomor ini yang enak, gitu ya. Itu tidak boleh, karena dia akan mempengaruhi temannya. Jadi benar-benar hanya satu orang yang mengerjakan, dia cicipi, apa yang dia rasakan, itu yang dijawab, bukan dipengaruhi oleh teman di sebelahnya.
Jika misalnya ruangannya tidak punya sekat seperti ini, maka diusahakan di ruangan yang seperti ini, jadi dia melihat ke dinding, semuanya melihat ke dinding, tidak berhadap-hadapan. Ini diharapkan mengurangi interaksi. Walaupun karena tidak ada sekat di sini masih bisa ya dia lihat apa yang dijawab oleh temannya di sini. Lalu, nah ini contoh yang di sini, ini bagus sekali. Ini si Mbak yang pakai jilbab, ini adalah penelitinya, dia yang menyiapkan sampel. Nah, si tempat untuk memberikan sampel kepada si panelis itu ada gap-nya atau lubang kecil di sini, sehingga panelis terhalangi pandangannya ke ruangan preparasi. Jadi mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi di ruang preparasi. Ini kalau si penutupnya di sini diangkat, maka akan ada kayu yang ke bawah. Jadi dia tidak bisa lihat. Jadi terbukanya maksimal hanya setengah. Demikian juga yang ini ya, terlihat tertutup sehingga panelis tidak bisa melihat apa yang terjadi di ruang preparasi. Ini kira-kira desainnya. Jadi di sini adalah ruang preparasi, di sini ada pintu untuk masuk ke ruang preparasi, lalu panelis masuknya dari sini. Jadi dia panelis masuk ke sini, dan di sini keluarnya misalnya. Atau di pintu yang sama keluar juga tidak masalah. Yang penting panelis itu tidak punya akses untuk melihat ke ruangan preparasi. Ini ruang preparasinya. Ini ruang pengujian. Jadi walaupun ada pintu, tapi panelis tidak boleh masuk. Hanya si peneliti atau yang menyajikan yang bisa keluar masuk di sini.